Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT sampai pada maghrib ini kita masih mendapat kesempatan untuk mengerjakan amal baik kita, amal soleh kita. Mudah-mudahan selalu dicatat oleh para malaikat sebagai amal baik kita dan dengan pahalanya yang dijanjikan oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai kepada hadis yang ke 446 halaman 178. Yaitu hadis yang di Sahih Bukhari diberi bab tentang sifat syaitan. Salah satunya hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas ini. Dicantumkan dengan nomor hadis 3271. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail, haddatsana Hammam an Mansur an Salim ibn Abi Ja'd ibn Abil Ja'd an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi dari Ibnu Abbas ini yang dikutip di dalam kitab ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ama inna hadakum iza ata ahlahu wa qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana faruziqa waladan lam yadurrahu syaitan. Beliau bersabda, manakala atau apabila seorang kamu mendatangi ahlinya, ingin berkumpul dengan istrinya, dan dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, duhai Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau beri rezeki kami. Faruziqa waladan, maka suami istri itu akan diberi rezeki seorang anak yang syaitan tidak mendapat memberi mudarat kepadanya. Nah, itu hadis yang ke 446. Lanjut dari hadis berikutnya, hadis yang ke 3280 dalam Sahih Bukhari. Di sini 447, yaitu hadis Jabir. Hadis Jabir dengan sanadnya yang sudah
dikutip di sini. Imam Bukhari meriwayatkan an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istajnaha al-lailu aw kana junhul laili fakuffu sibyanakum. Fa inna asyayatina tantashiru hina izin. Apa kata Rasulullah SAW apabila sudah cenderung ke malam, artinya sudah mulai malam, fakuffu, maka kumpulkanlah atau tahanlah anak-anak kamu, maka sesungguhnya para syaitan bertebaran ketika itu. Fa iza zahaba sa'atun minal isya fakhalluhu, dan apabila sudah lewat atau sudah pergi sesaat daripada isya, fakhalluhum, maka lepaskanlah mereka. Wa aghliq babaka wa zkur ismallahi, dan tutuplah pintu engkau dan sebutlah nama Allah. Wa atfi misbahaka, dan padamkan lampumu. Wa zkur ismallahi, dan ingatlah nama Allah. Wa auki siqaaka, dan sumbatlah gerabah atau pipa airmu. Wa zkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Kemudian khammir ina'aka, dan tutuplah bejana engkau dan sebutlah nama Allah. Wazkur ismallah walau ta'rudu alaihi syai'an, walaupun hanya engkau meletakkan atau menaruh di atasnya sesuatu. Lanjut yang berikutnya dari hadis Abdullah bin Abi Qatadah ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis 2391 dari Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu an abihi qala, dari bapaknya, itu dari Qatadah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihatu minallah, mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang mengacau, mimpi yang kacau itu dari syaitan. Fa iza halama ahadukum hulman yakhafuhu falyabsuq an yasari wal yata'awwaz billahi min syarriha fa innaha la tadurruhu. Dan apabila kamu bermimpi yang kacau itu, apabila seorang kamu bermimpi mimpi yang kacau, ya khafu yang menakutkan dia, maka hendaklah dia meludah ke kirinya dan hendaklah berta'awuz, membaca berta'awuz billah dengan Allah daripada kejahatannya. Fa innaha la tadur, sesungguhnya mimpi dari syaitan tidak akan membahayakannya. Ya, itu 3 hadis yang kita baca. Hadis yang pertama ini konteksnya dengan syaitan, ya, karena sifat-sifat syaitan yang mengganggu, yang masuk ke dalam pikiran manusia. Jadi Rasulullah menuntun supaya kita berlindung dengan Allah dari syaitan itu. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah dari syaitan. Demikian pun dalam keluarga
apabila suami isteri ingin bercampur, maka disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah membaca doa ini. Itu Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitana wa jannibis syaitanu ma razaqna. Ya, sampai situ doanya. Itu ya Allah, ya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami, dan jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari kami, dari yang Engkau rezekikan. Yaitu nanti kalau ada rezeki keturunan, jauhkan dari syaitan. Faruzika waladan, dia diberi, keduanya itu diberi rezeki seorang anak yang nantinya syaitan tidak bisa membahayakan dia, menjerumuskan dia. Nah, itu harapan Rasulullah SAW kepada umatnya, supaya anak yang lahir itu ya tidak bisa digoda oleh syaitan, atau tidak bisa dijerumuskan oleh syaitan. Inilah doa, selalu berdoa seperti itu. Kemudian di hadis berikutnya juga masih sifat syaitan. Ya. Apabila sudah condong ke malam, maksudnya matahari sudah mulai terbenam waktu maghrib. Ya. Au kana junhul lail. Ya. Itu sama artinya, istajnaha junhul lail, sama artinya. Sudah condong ke malam. Ya. Maka fakufu sibyanakum. Anak-anak suruh masuk, jangan dilepas berkeliaran ketika itu di luar. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setan-setan itu bertebaran di hari ketika itu, mulai keluar dia. Jadi kalau manusia mulai terang, bertebaran di bumi ini untuk mencari usaha. Apabila gelap, mulai gelap, syaitan tu mulai pula bertebaran dia, mencari mangsa. Jadi dia ketika para syaitan itu bertebaran di hari ketika matahari mulai terbenam. Fa iza zahaba sa'atun minal isya fakhalluhum. Maka apabila lewat sesaat itu bukan 1 jam kan. Kalau bahasa Arab sekarang sa'atun itu 1 jam. Ini bukan yang 1 jam 60 menit. Ya, tapi ini bukan 1 jam 60 menit itu. Tapi sesaat. Sesaat itu kalau ya apa itu artinya sesaat. Ya, sebentar sudah lewat isya, artinya sudah hilang syafaqul ahmar yang di ufuk barat, ada awan merah itu, syafaq merah yang terlihat ketika matahari terbenam dan sampai habisnya waktu maghrib hilang. Itu namanya sudah masuk waktu isya. Karena dulu belum ada jam, yang jam 60 menit itu belum ada di masa Rasulullah. Jadi bagaimana kok menentukan sholat? Jadi dengan itu kalau subuh dan fajar, mondong dulu ke pagi sana. Kalau sudah nampak fajar, bias matahari yang sudah terlihat di ufuk timur, itu berarti sudah masuk waktu subuh.
Lalu zuhur gimana? Zawalus syamsi, diukur. Kalau bayang-bayang, kalau udah lewat sedikit ke arah timur bayang-bayang kita, berarti sudah matahari sudah agak condong ke barat. Ya. Nah itu sudah masuk waktu zuhur. Waktu asar bagaimana? Waktu asar bayang-bayang diukur. Kalau bayang-bayang sudah lebih dari sepanjang diri kita, atau di bayang-bayang sesuatu yang kita tegakkan dan kita ukur, dia sudah melampaui batas panjangnya, bayang-bayang itu berarti sudah masuk waktu asar. Dan maghrib terbenamnya matahari. Isya hilangnya syafaqul ahmar. Itulah jamnya. Jadi tidak ada jam seperti itu, tidak ada. Jam tangan, jam dinding belum ada. Nah, jadi waktu terbenamnya matahari sampai waktu Isya, itu supaya anak-anak jangan berkeliaran di luar. Karena para syaitan juga gentayangan waktu itu. Bertebaran. Kemudian ini sesuai dengan konteks masa itu ya. Kalau sekarang ya penerangan itu udah cukup. Kalau dulu gelap-gelap. Wa aghliq babaka. Ini etika apa? Tutuplah pintumu sambil membaca basmalah atau zikir. Jadi nutup pintu itu sambil berzikir. Wazkur ismallah. Ya. Dan juga mematikan lampu. Ya, kita mematikan lampu ketika akan tidur. Apa kalau di masa itu memang lampu itu dimatikan. Karena lampu menggunakan bahan bakar minyak. Ya. Jadi kalau tidak dimatikan, khawatir nanti apakah ditabrak kucing ya, atau apa gitu, bisa berbahaya. Dan juga asapnya. Ya, kalau dulu tu asap lampu itu lampu yang sumbu minyak. Kalau di zaman Rasulullah tu minyak kalau tidak minyak zaitun, minyak jarak atau damar, pakai damar. Nah, kalau damar itu lebih gelap lagi asapnya itu. Kalau pakai bahan lampu damar, pagi itu kalau kita hitam tu telunjuk tu kena asapnya. Nah, kalau dalam kondisi itu lebih baik lampu itu dipadamkan. Ya. Jadi banyak. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi. Ya, ada lampu tidur kata orang. Lampu tidur itu artinya lampu bola listrik yang voltnya rendah, sehingga dia redup. Jadi tidak dimati. Tapi ada juga yang orang mematikan sama sekali lampu ketika tidur. Ya, kalau terang dia matanya tidak mau tidur. Ya harus digelapkan. Itu sesuai dengan sunnah Nabi itu. Dan menutup pintu, memadamkan lampu itu sambil menyebut nama Allah. Ya, Bismillah. Wa auki siqaaka. Ya. Dari wakai, auka.
yaitu menyumbat. Kalau keran ditutup dulu kerannya. Kalau gerabah tidak pakai keran tu, diikat gerabahnya dulu. Dan juga sambil menyebut nama Allah. Kemudian tutuplah bejana engkau, ya seperti ember, tempat air, tempat bejana seperti pasu, ember dan lain-lainnya. Sambil juga menyebut nama Allah. Walau ta'duru alaihi syai'an, walaupun itu engkau menaruh di atasnya sesuatu, artinya tidak perlu ditutup rapat gitu. Sepotong kayu pun yang tak menutup semuanya ember itu boleh juga, sudah cukup. Jadi tidak perlu menutup dengan tutupnya yang spesial. Apa saja yang bisa ditaruh di atasnya yang bisa menutup, dan juga tidak perlu ditutup seluruhnya. Kalau masalah bejana, ya, karena terutama untuk menghalangi setan itu. Ya, kalau sudah itu, kalau tidak berkecimpung dia dalam ember itu. Tapi kalau ada penghalang, tak berkecimpung dia. Dan itu saran atau tuntunan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghindari syaitan ini. Jadi dari semuanya dan secara sadar kita lakukan, maka syaitan itu akan segan juga menggoda kita. Tapi kalau bawa lalu aja semua, enak nih, orangnya lalai nih. Ya itulah di seluruh kehidupan kita itu harus ingat kita kepada Allah SWT. Ya seperti ini, ketika menutup pintu, ketika memadamkan lampu, ya, menutup keran. Ya, menutup keran kan sekarang pakai keran ada gerabahnya. Ya, dulu memang pancuran, ya, ada pancuran. Jadi, tapi kalau pancuran itu harus tutup juga dengan diikat, yaitu auki. Auki itu menyumbat atau mengikatnya dengan sumbat. Selalu ingat kepada Allah SWT dan menyebut nama Allah, ya, untuk supaya kita selalu berlindung dari setan-setan itu. Ya. Kemudian hadis yang terakhir itu juga tentang setan. Jadi mimpi itu ada dua. Ada yang disilahkan sini ru'ya. Ru'ya itu dari ro'a, melihat. Jadi dalam tidur kita itu melihat. Nah ini istilah mimpi yang bermakna. Tapi kalau mimpi kacau, itu dari setan. Kalau mimpi yang bermakna ini dari Allah, memberitahu kepada siapa saja. Itu ar-ru'ya salihah. Kalau al-hulm itu mimpi yang mimpi meracau. Artinya tidak terstruktur, tidak ada maknanya, cuma menakut-nakuti aja. Itu dari syaitan. Maka kata Rasulullah SAW,
Mimpi yang baik itu dari Allah SWT, tapi mimpi yang kacau itu dari syaitan. Maka kalau kita bermimpi dengan mimpi yang kacau, maka yang membuat kita takut, maka hendaklah meludah ke kiri dan berta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min syarri, a'udzubillahi min syarri minasyaitonir rajim juga. Artinya dari kejahatan mimpi, mimpi yang jahat, mimpi yang buruk. Jadi ada mimpi itu yang bermakna, sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mimpi yang bermakna itu adalah bahagian dari wahyu atau ilham. Jadi kepada siapa saja boleh mimpi yang baik itu baik yang orang jahat atau yang orang soleh atau para ustadz atau para yang tidak ustadz, itu mimpi baik itu bisa datang kepadanya. Ya, jadi sehingga ada ilmu tentang takbir mimpi. Dalam Sahih Bukhari ini ada satu bab yang namanya at-takbir. Yang situ menjelaskan, menginformasikan tentang takbir mimpi. Ya, karena mimpi itu sebagai ibarat. Kadang-kadang itu pemberitahuan. Nah, itulah yang dalam budaya kita juga ada. Seperti tanggal gigi misalnya. Nah, itu adalah simbol atau ibarat akan ada kemalangan. Itu. Nah, mimpi dipatuk ular apa nak? Ya. Itu akan dapat jodoh dan seterusnya. Nah, itu dalam budaya kita. Di dalam agama ada mimpi yang baik itu yang ada memang maknanya. Nah, tapi kalau mimpi-mimpi yang kacau-kacau itu yang ya kadang-kadang kita mimpi sangat melelahkan. Misalnya berenang di laut atau terbang di udara, tiba-tiba jatuh gitu. Nah, itu mimpi-mimpi yang kacau. Seperti ya, dan kadang-kadang memang ada mimpi yang bermakna dan kita tidak tahu maknanya. Sehingga ya, tapi sejauh yang mimpi yang baik, yang menyenangkan, itu dari Allah. Atau pemberitahuan dari Allah kalau mimpi itu ada merupakan simbol-simbol seperti tadi. Tapi kalau tidak, yang hanya mimpi-mimpi yang menakutkan, nah, itu dari syaitan. Itulah hadis-hadis ini yang disampaikan kepada kita melalui Imam Al-Bukhari yang menuntut kita tentang hal-hal yang terutama pada sifat-sifat syaitan ini. Silakan kalau ada yang. Ya. Setan ini kan